Oke. Nah, ini ya bentuk contoh dari proyek kelasnya tahun lalu disajikan dalam bentuk poster dari latar belakang, rumusan masalah ya, ada metode, ada tujuan, kemudian hasil pembahasan ya dan kesimpulan. Oke ya. Nah, saya ya kita langsung aja ya masuk ke materi. Jadi di sini kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra. Jadi penerapan dari teori graf yaitu algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek ya, rute terpendek. Artinya rute yang paling optimum itu kan artinya kita mencari rute yang paling pendek ya. Nah, ini ada contoh eh, jurnal ya. Contoh jurnal di sini ada contoh jurnal. Judulnya adalah implementasi algoritma Dijkstra pada pencarian rute terpendek ke museum di Jakarta. Nah, ini. Oke ya, ini contoh. Nanti mungkin kalian kalau skripsi ya, mungkin ada yang mau membuat aplikasi gitu kan, mengimplementasi algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek wisata di Kota Jambi, misalnya seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Bagaimana sih hasil dari penelitian ini ya? Nah, ini misalnya kita inputin kita berangkat dari mana, kemudian tujuan kemana. Nah, nanti algoritma Dijkstra akan bekerja, akan memberikan kita rute yang paling baik ya. Dalam hal ini adalah rute yang paling pendek ya. Nah, ini misalnya. Ini ada node-node atau vertex ya. Nah, kemudian kita misalnya kita mau pergi dari key ke A, misalnya seperti itu ya. Nah, kita melalui jalur mana nih yang paling cepat gitu kan ya, yang paling dekat. Nah, nanti algoritma algoritma Dijkstra akan bekerja ini ya, dia akan memberikan petunjuk nih, oh kamu lewat jalur ini nih, yang jalur yang paling dekat ya, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh perhitungan dari algoritma Dijkstranya ya. Nah, kita lihat bagaimana sih algoritma Dijkstra ini. Nah, ini ya tahapan dari algoritma Dijkstra. Nah, tahapannya ini yang pertama adalah, kita lihat ya, tentukan titik awal di mana titik tersebut akan menjadi node pertama atau node awal. Lalu tentukan bobot jarak pada node awal ke node terdekat satu demi satu. Jadi kita start di node pertama ya atau vertex. Jadi node ini sama dengan vertex ya. Jadi kita mulai dari kita tentukan di mana titik kita startnya ya, dari titik start kita. Lalu kita tentukan bobot jarak ke node dari node awal ke node yang bertetangga ya, satu demi satu. Nah, kemudian Dijkstra akan melakukan developing untuk mencari bobot terkecil dari satu node ke node lainnya ya. Kemudian tentukan bobot jarak dari setiap node ke node lainnya. Kemudian set nilai 0 pada node pertama dan nilai tak hingga pada node lainnya. Ya, kalau kita baca ini mungkin nggak terlalu kebayang ya bagaimana sih algoritma Dijkstra ini bekerja. Oke ya, saya mau tunjukin di sini ada video ya, ada video tutorialnya. Ini juga udah saya share di LMS ya. Nah, ini kelihatan nggak videonya? Kelihatan. Udah ya kelihatan ya. Oke ya, kelihatannya videonya. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada graf ya. Di sini ada graf. Grafnya di sini nodenya ya ada berapa vertex nih dari A, B, C, D, F, G ya. Nah, di sini kita ada graf, kemudian ada vertex-vertexnya ya. Vertex di sini disebut juga dengan node ya. Nodenya itu ada node A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini adalah ini ya, anggap aja lah peta. Kemudian di sini A, B, C, D, F, G ini adalah suatu wilayah. Nah, kita ingin berangkat ya, kita ingin berangkat dari A ke G. Ya, jadi tujuan kita adalah ke G, kita start dari A. Nah, untuk mencapai G, kita itu kan bisa banyak ya yang bisa kita lalui. Misalnya dari A, B, D, G.
A, C, D, G gitu kan ya. A, B, E, G gitu. Nah, tapi di sini kita hanya memilih jalur yang paling pendek ya. Jadi jalur yang paling optimum itu adalah jalur yang paling pendek. Nah, bagaimana algoritma Dijkstra ini bekerja? Oke ya, kita lihat tutorialnya. Oke, nah di sini ada kolom yang namanya unvisited, ada visited ya, ada ya di sini ada node A, B, C, D, E, F, G ya. Kemudian ini ada yang namanya current position. Nanti ada current position ya namanya. Oke, nah ini ya tahapan inisialisasi. Jadi di tahapan awal ini kan berarti node-node yang belum kita kunjungi kan semua node-node ini kan belum kita kunjungi ya. Semua node-node ini belum kita kunjungi. Sehingga di sini kita tulis di dalam kolom unvisited itu adalah semua node ya. Semua node yang belum kita kunjungi itu kita tulis sini. Yang visited berarti himpunan kosong ya. Himpunan kosong nih yang visited karena kan belum ada ya node yang kita kunjungi. Nah, di sini ada node-node ya dari A sampai G. Nah, di sini kita set nilai 0 pada node awal ya. Nah, di sini tuh apa sih ini, Bu? Nah, ini ya. Distant node, previous node dan iterasi. Nah, saat ini kita kan belum mengunjungi apa-apa ya. Berarti kan kita masih berada di A gitu kan. Start awal kita adalah A. Kita belum memulai kemana-mana gitu kan ya. Kita masih startnya di A. Maka di sini A ini kita set nilainya adalah 0 ya. Kemudian previous node-nya tidak ada. Karena kan belum ada kan node yang kita kunjungi kan itu belum ada ya. Node sebelumnya yang kita kunjungin itu belum ada ya. Karena kita masih berada di A gitu kan ya. Nah, makanya di sini previous node-nya ini kita strip gitu kita kosongin strip gitu kan. Nah, iterasi kita saat ini adalah baru di iterasi 0 ya karena kita belum kemana-mana. Oke. Nah, untuk B, C, D, E, F, G kita set dia itu nilainya tak hingga ya, nilainya tak hingga karena kita belum mengunjungi B ini. Jadi kita set nilai B, C, D, F, G itu sebagai tak hingga ya, tak hingga. Previous node-nya tidak ada, iterasinya itu baru iterasi 0 ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke iterasi pertama ya. Kita masuk ke iterasi yang pertama. Oke ya, kita masuk ke iterasi yang pertama di sini. Di mana current position kita sekarang adalah di A ya. Current position kita adalah A. Oke, berarti yang visited itu adalah di A ya. Visited itu A. Berarti unvisited artinya node-node yang belum kita kunjungi itu adalah B, C, D, F, G ya. Kemudian ini ya visited A. Nah, current position kita adalah di A ya, current position kita adalah di A. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak ya ke node-node lainnya. Sekarang kita hitung dari A ke B. Nah, dari ke A ke B itu adalah ini ya, kita lihat di grafnya ini. Nah, dari A ke B itu adalah nilainya adalah 16 ya, 16. Nah, kita isikan di sini nilainya adalah A to B ya, from A to B nilainya adalah 16 ya. Kemudian previous node-nya adalah A. Kemudian iterasinya adalah iterasi 1. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang kita mau dari A ke C. Nah, ini nilainya berapa nih kita isikan di dalam kolom ini? Berapa? Berapa kita isikan di kolom C ini? Kalau B tadi kan kita isikan ini ya. Dari A ke B itu nilainya adalah 16. Previous node-nya A, kemudian iterasi 1. Nah, from A to C ini nilainya berapa? 9, Bu. Iya, 9 terus previous node-nya adalah A ya. A iterasi 1. Oke ya, kita isikan di sini
from A to C nilainya adalah 9 ya, 9 dari A iterasi 1. Oke. Begitu juga ya dengan ke D. Jadi dari A ke D itu adalah 35. Nah, di sini kita isikan 35 dari A iterasi 1 ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau dari from ini ya, from A to E. Nah, from A to E, apakah kita bisa menghitung jarak from A to E? Bisa nggak ya? Bisa nggak? Ingat konsep ketetanggaan. Bisa nggak kita menghitung jarak dari A ke E? Bisa nggak? Tidak, Bu. Tidak ya, karena dia itu tidak bertetangga langsung. Jadi kita tidak bisa menghitung jarak dari A ke E itu secara langsung ya. Sehingga kalau kita tidak bisa menghitung jarak itu secara langsung, artinya dia tidak bertetangga, maka kita bikin adalah tak hingga. Karena kita tidak bisa, istilahnya itu tidak bisa dijangkau ya, karena dia tidak bertetangga. Sehingga kita set dia itu adalah nilainya tak hingga. Oke, maka di sini nilainya adalah dari A ke E itu adalah tak hingga, previous node-nya adalah A, iterasi 1 gitu ya. Oke, nah begitu juga dengan F, karena di sini kan A ke F itu adalah tidak bertetangga ya. A ke F ini adalah tidak bertetangga, sehingga kita tidak bisa menghitung nilainya secara langsung gitu ya. Nah, sehingga kita bikin nilai dari A ke F itu jaraknya adalah tak hingga ya, tak hingga previous node-nya adalah A iterasi 1 gitu ya. Nah, begitu juga dengan G. A ke G itu kan tidak bisa langsung nih karena dia tidak bertetangga. Makanya kita diisi di sini adalah tak hingga dari A iterasi 1 gitu ya. Nah, sekarang kita mau bergerak ke node berikutnya. Sekarang kita lihat di sini. Di node apa yang nilainya paling minimum? C. C. Oke, berarti sekarang kita akan bergerak ke C ya. Kita akan bergerak ke C sehingga ya jalur kita sekarang kita simpen nih. Kita simpan jalur yang minimum sekarang. Berarti jalur kita sekarang itu adalah jalur AC ya, karena dia paling minimum. Jadi kita simpan nih nilai AC ya. Kita simpan nih jalur AC ya sebagai jalur minimum ya. Sehingga di sini current node kita sekarang adalah di C ya, dengan jalur kita adalah AC. Berarti visited adalah berarti yang ini ya, kita isikan kolom visited ini adalah AC. Nah ya, ini kita masuk iterasi kedua. Visited kita itu adalah AC. Unvisited berarti apa? B, D, E, F, G ya yang belum di visited ya. Berarti yang visited kita adalah AC. Current position kita adalah C ya. Nah ini, unvisited B, D, F, G, visited adalah AC. Nah, kita simpan nih jalur ya. Kita punya jalur yang paling minimum yaitu jalur ini ya. To C from A ya. Berarti jalur kita itu adalah jalur AC dengan panjangnya adalah 9. Oke ya. Nah, sekarang current position kita adalah AC. Kita punya jalur minimum itu adalah AC. Nah, sekarang kita hitung node mana yang belum dikunjungi ya, nih. Node mana yang belum dikunjungi nih? Berarti B, D, E, F, G. Oke, kita hitung nih jarak AC ke B, ke D, ke E, ke F, ke G ya. Nah, sekarang kita lihat ya, mau menghitung jarak dari AC ke B. Nah, apakah kita bisa menghitung jarak AC ke B? Bisa nggak? Bisa nggak kita menghitung jarak dari AC ke B? Kan current position kita sekarang nih C ya, dengan jalur AB gitu. Dengan jalur AC. Nah, sekarang kita berada di C. Kita mau menghitung jarak
AC ke B. Nah, apakah kita bisa menghitung jarak langsung dari AC ke B? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tidak bisa karena C ini tidak bertetangga dengan B. Sehingga nggak bisa nih kita hitung jaraknya. Jadi kita kasih dia itu adalah tak hingga. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya, nah ini nih penjelasannya nih ya. Kalau dari AC ke B itu kita kasih tak hingga ya, karena C ini kan tidak bertetangga dengan B ya, karena jadi tak hingga nilainya. Nah, kita bandingin dengan nilai sebelumnya. Sebelumnya ya di B ini dari A ke B itu adalah nilainya 16. Kalau ACB itu adalah tak hingga. Mana lebih kecil? Tak hingga apa 16 yang lebih kecil? 16. 16. Berarti di sini kita gunakan nilai yang paling minimum yaitu 16. Jadi kita bandingin. Jadi di algoritma Dijkstra ini kita membandingkan nilai dengan nilai sebelumnya gitu loh ya. Misalnya kayak gini nih. Oh, ke B itu tuh jaraknya 16 loh kalau dengan menggunakan jalur yang lain gitu kan. Nah, sekarang jalur kita itu ACB. ACB itu tidak bisa dihitung, tak hingga. Oke, berarti kita bandingin ya antara tak hingga dengan 16. Oh, berarti lebih kecil 16. Berarti di sini kita isikan di sini nilainya. 16 dari A iterasi 1. Jadi kita menggunakan nilai yang sebelumnya ya. Berarti 16 dari node A iterasi 1 gitu ya. Nah, sekarang kita ke D ya, ke D. Oke. Nah, kita ini kan current node kita sekarang di C. Kita mau ke D. Nah, kita punya jalur AC mau ke D. Jalur AC itu kan 9. Mau ke D itu 15. Berarti 9 tambah 15. 9 tambah 15 berapa? 24, Bu. 24. Oke, nah kita bandingin. D itu sebelumnya ada loh nilainya. Dari A ke D itu 35 panjangnya. Nah, sekarang kita bandingin. Kalau jalur kita ACD itu nilainya 24. Mana lebih bagus, 24 atau 35? Mana lebih kecil? 24, Bu. 24. Oke, berarti di sini ya di kolom D ini kita isikan nilainya 24 dari C. Ya, karena 24 lebih bagus ya. 24 dari C iterasi kedua gitu ya. Nah, sekarang kita ke F ya, karena F kan belum ya, ke F. Nah, kita lihat nih. Kita kan jalur kita ini ya, kan current position kita adalah di C, jalur kita adalah AC ya. Nah, kita mau ke F nih. AC 9, CF 22, berarti 9 tambah 22 berapa? 31 ya? Ya enggak? Ya, 31. Nah, kita bandingin. Nilai F sebelumnya kalau dari A itu adalah tak hingga. 31 kalau kita bandingin dengan tak hingga berarti 31 lebih kecil ya. Oke, makanya di sini kita isikan 31 dari C iterasi kedua gitu. 31 dari C iterasi kedua ya. Sekarang kita mau kemana lagi? Ke E ya. Ke E ini kan kita belum ya. Nah, kita lihat di sini. Kita kan punya jalur ini. ACE. Wah, nggak bisa ya. AC. Nah, jadi jalur kita ini kan AC mau ke E. Oh, tidak bisa nih jalur dari AC ke E itu tidak bisa karena dia tidak bertetangga langsung ya. Karena dia tidak bertetangga langsung. Nah, makanya di sini kita isikan masih tak hingga dari C iterasi kedua. Nah, kita lihat videonya ya. Ya, begitu juga ya ke G, A, C ke G nggak bisa langsung, berarti tak hingga dari C iterasi yang kedua. Oke, nah sekarang kita mau ke node berikutnya. Kita lihat di sini. Di node apa yang nilainya minimum? Di node apa yang nilainya paling minimum? D, Bu. B, oke.
Berarti node kita berikutnya itu adalah B. Sekarang kita simpan nih. Kita simpan jalurnya ya. Kita simpan jalurnya. Berarti jalur kita itu nih. Kita lihat nih. To B from A. To B from A. Berarti jalurnya itu adalah AB. Nah, ya kita perbarui jalur kita. Kita perbarui jalur kita. Sekarang jalur minimum yang paling baru itu adalah AB. Ya. To B from A. Maka kita simpan nih jalur yang paling minimum sekarang yaitu AB dengan nilai 16 ya. Kita masuk iterasi yang ketiga. Nah, berarti yang udah Nah, ini kita simpan ya jalurnya to B from A ya. Berarti nilainya adalah 16 ya. Nah, yang udah divisited berarti kan yang udah divisited itu adalah node A, node C, node B ya yang udah kita visited. Yang belum divisited berarti node D, E, F, G ya yang belum. Nah, sekarang current position kita adalah di B ya. Dengan jalur kita yang kita simpan itu adalah jalur to B from A. Oke, berarti AB berarti berapa? 16 ya. Lainnya 16 AB itu lainnya 16. Current position kita adalah di B. Oke ya. Nah, yang belum dihitung jaraknya itu adalah D, E, F, G yang belum kita hitung jaraknya. Sekarang kita mau hitung jarak dari B ke D ya, dari B ke D. Nah, kita kan sudah punya jalur terbaru ya. Jalur terbaru kita itu adalah AB ya, AB dengan nilai 16 ya. Jalur minimum yang kita punya sekarang itu adalah yang terbaru adalah 16 ya. Dengan jalur AB. Nah, sekarang kita mau menghitung dari AB ke D, dari AB ke D ya. Nah, ABD. Nah, berapa nih nilainya? AB ke D, berapa nilainya? 38. Oke ya, 38. Kita lihat nilai D sebelumnya. Kita bandingin ya. AB ke D itu adalah 38. Terus kalau nilai A dari C tadi ya, ACD itu adalah 24. Mana yang lebih gede? Lebih kecil. 24 atau 38? 24. 24. Nah, sehingga di sini nilainya kita isikan dengan nilai yang paling minimum ya, yaitu 24 dari C iterasi kedua. Ya, karena kalau jarak ABD kan tadi ini ya 28 ya, 28. Nah, kalau kita bandingin dengan nilai sebelumnya yaitu 24 dari C, lebih kecilan 24 ini, makanya kita bikin di sini 24 dari C iterasi yang kedua ya, kita bandingin gitu. Sekarang dari B ke E ya, dari B ke E. Nah, jalur kita kan tadi AB ya. ABE 16 tambah 25 41 ya. Nah, kita bandingin dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya itu adalah tak hingga. Oke, berarti kan 41 itu lebih kecil daripada tak hingga. Makanya kita isikan di sini 41 B iterasi ketiga gitu ya. Sekarang kita ke F. Kita kan punya jalur nih A, B, mau ke F. Nah, apakah bisa kita menggunakan jalur, maksudnya kita menghitung ke F ya, dari AB ke F, apakah bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena dia tidak bertetangga langsung. Nah, kalau tidak bertetangga langsung berarti nilainya itu adalah tak hingga ya, tak hingga. Sehingga kita bandingin. Tak hingga dengan 31 lebih bagusan 31 ya, lebih kecilan 31. Sehingga di sini di kolom F ini kita isikan ya 31 dari C iterasi yang kedua gitu. Nah, kita gunakan nilai sebelumnya gitu ya. Oke, sekarang dari AB ke G apakah bisa? Enggak ya? Ya, dari AB ke G kan tidak bisa langsung nih. Nah, makanya kita kasih di sini nilai tak hingga
dari B iterasi yang ketiga gitu. Oke, sekarang kita lihat. Node mana yang nilainya paling minimum? D, Bu. D ya, oke D. D. Nah, sekarang D berarti node kita yang sekarang current position node kita ini adalah D ya. Kita lihat jalur minimum yang sudah kita punyai itu apa? Nah, kita lihat ya di sini. To D from C. To C from A. Oke, maka jalur kita itu adalah ACD ya. Jalur yang kita punyai minimum sekarang itu adalah ACD ya. To D from C. To C from A. ACD berarti ACD. ACD itu berapa? 24 ya. ACD dengan nilai 24. Maka di sini kita simpan nih jalurnya ya. Nah, kita akan masuk ke iterasi yang keempat dengan current positionnya itu adalah D. D ya. Nah, kita simpan nih jalurnya. To D from C, to C from A. Maka jalur kita adalah ACD ya, ACD dengan nilai 24. Nah ini, from A to D dengan rutenya itu adalah ACD 24. Gitu. ACD. Oke, nah ini ya berarti visited yang udah divisited berarti kan nodenya adalah ABCD ya, ABCD. Yang belum divisited itu adalah EFG. Nah, kita sekarang punya jalur minimum yaitu ACD dengan nilai 24. Nah, kita yang belum kita hitung ya, belum kita kunjungi itu adalah EFG. Sekarang kita mau menghitung jarak current position kita kan di D ya, dengan jalur kita adalah ACD ya, current position kita adalah di D sekarang dengan jalurnya itu adalah ACD. Kita kan belum ke E ya, nah sekarang kita hitung ke E. Dari ACDE, bisa ya kita hitung langsung ya, karena kan D sama E ini ada bertetanggaan ya. Nah, kita hitung nih dari sekarang current position kita adalah D dengan jalurnya itu adalah ACD. Kita mau ke E ya, kita mau ke E to E. Nah, ACDE berapa nilainya? 38, Bu. 38, coba. 9 tambah 15 kan 24 ya. 24 tambah 14 itu 38 ya. 38. Oke, kita bandingin nih. Nilai E sebelumnya itu ya kalau dari B itu adalah 41. Mana lebih kecil, 38 atau 41? 38. 38. Oke ya, berarti kita isikan di kolom ini adalah karena 38 lebih kecil, berarti 38 dari D iterasi keempat. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Mau ke F nih, mau ke F ya. Dari D mau ke F. Kita jalurnya itu kan ini ya, ACD ya. ACDF. 24 tambah 17 berapa? 24 tambah 17 berapa? 41. 41. Oke ya. Kita bandingin nih. 41 dengan 31. Oh, lebih minimum 31 ya. Berarti di kolom F ini kita isikan lagi nih. Karena 31 lebih kecil daripada 41, kita gunakan nilai sebelumnya. Berarti di sini adalah 31 dari C iterasi yang kedua gitu. Nah, oke ya. Sekarang kita mau ke G. G belum ya. Kita punya jalur, current position kita adalah di D, dengan jalurnya itu adalah ini ya, ACD. Oke, kita mau ke G. ACDG. 24 tambah 19 berapa? 24 tambah 43 ya. 43 ya. Oke, kita bandingin dengan nilai sebelumnya. Sebelumnya itu adalah tak hingga. Oke, berarti kan 43 itu lebih kecil ya. Makanya di sini kita isikan 43 dari D, 43 dari D iterasi yang keempat.
Nah ya, 43 dari D iterasi yang keempat. Oke, nah. Oke, kita lihat di sini node mana yang nilainya paling kecil. F. F, oke. Berarti node yang mau kita ini ya, berarti current position berikutnya itu adalah di F ya. Nah, kita lihat dulu jalur minimum yang sudah terbentuk itu apa. Oke, kita lihat ya di sini. To F from C. To C from A ya. Jadi bacanya begini. Kita biar tahu jalurnya itu mana, begini. To F from C. To C from A. Oh, berarti jalurnya itu adalah ACF ya. ACF dengan nilainya adalah 31. Berarti jalur minimum kita sekarang adalah ACF dengan nilainya adalah 31 ya. Kita simpan nih. Nilai minimum kita sekarang kita simpan. Oke ya. Kita simpan nih. To F from C. To C from A. Bacanya gimana, Bu? Ini. To F from C. Nah, sekarang kita ke tabel C. To C from A ya, paling bawah itu kan. Nah, jadi to F from C. To C from A. Maka jalurnya yang kita simpan itu adalah ACF ya. Jadi jalur minimal sekarang itu adalah ACF. Nih ya. To C from A. Nah, jadi ACF dengan 31. Jadi jalur minimum kita sekarang itu adalah ACF dengan nilai 31. Nah, kita belum selesai ya, karena kan tujuan kita itu adalah ke G ya. Nah, yang udah divisited berarti kan A, B, C, D, F ya, yang udah divisited. Yang belum divisited itu adalah E sama G ya, E sama G. Oke, current position kita berarti di F ya. Di F. Nah, sekarang kita mau ke E ya kan belum di itu ya, belum dikunjungi nih. Kita mau ke E. Mau ke E. Nah, di sini kan jalur kita adalah ACF. Mau ke E. Nah, apakah kita bisa menghitung langsung nih dari ACF ke E? Apakah kita bisa menghitung langsung dari ACF ke E? Nggak bisa. Tidak bisa ya, karena F ini ke E tidak bertetangga langsung ya. Dari F ke E ini tidak bertetangga langsung, makanya tidak bisa ini ya kita hitung secara langsung ya. Maka di sini ACF ke E itu adalah nilainya adalah tak hingga ya. Nah, kita bandingin dengan nilai sebelumnya di E ya. Nilai sebelumnya itu adalah kalau mau ke E melalui D, itu adalah nilainya 38. Kita bandingin 38 dengan tak hingga, 38 dengan ini ya. 38 dengan tak hingga kan lebih kecilan 38 ya. Maka kita isikan di sini 38 dari D iterasi keempat gitu ya. Nah, sekarang yang belum lagi dikunjungi adalah G ya. Nah, kita mau ke G nih. Jalur kita itu adalah ACF ya ke G. 31 tambah 14 berapa? 31 tambah 14 berapa? 45. 45. Oke. Sekarang kita bandingin. Mana lebih kecil? 45 atau 43? 43, Bu. 43. Oke. 43 ya. Karena 43 itu lebih kecil dari 45, maka kita gunakan nilai sebelumnya, yaitu nilai 43 dari D iterasi keempat. Gitu ya. Kita gunakan nilai sebelumnya karena dia lebih kecil.
Nah, itu ya. Oke. Kita lihat nih. Nilai mana yang paling kecil ya, maksudnya node mana yang paling kecil nilainya, yaitu node E ya. Oke, berarti current position kita berikutnya itu adalah E. Nah, kita simpan dulu ya, kita simpan dulu ininya, jalurnya ya, kita simpan dulu jalurnya. Jalurnya itu adalah ini, to E from D, to D from C, to C from A, berarti kan A C D A C D E ya, berarti kan to E from D, to D from C, to C from A, berarti A C D E ya. Maka jalur kita itu adalah A C D E dengan nilainya adalah 38 ya, berarti jalur kita yang paling minimum sekarang yaitu adalah A C D E dengan nilai 38. ACDE dengan nilai 38-nya kita simpan dulu nih. ACDE ya from A to E dengan rutenya itu adalah ya to E from D, to D from C, to C from A. Berarti ACDE ya. Dengan nilai 38. Oke, berarti jalur minimum kita sekarang adalah ACDE dengan nilai 38. Nah, sekarang yang belum dikunjungi yaitu adalah G ya, yang belum dikunjungi itu adalah G. Current position kita adalah E. Nah, sekarang kita mau ke G. Jalur kita yaitu adalah ACDE ya. Jalur kita ACDE. Nah, mau ke G berarti 38 EG ini kan 8 ya nilainya ya. 38 tambah 8 yaitu 46. Kita bandingin dengan nilai sebelumnya. Mana lebih kecil, 46 atau 43 ya? 43, Bu. Ya, 43 ya. Berarti kita tidak menggunakan nilai yang baru. Berarti kita menggunakan nilai yang sebelumnya ya, yaitu 43 dari D iterasi yang keempat ya. Karena kan dia lebih kecil tuh. Nih, 46 itu lebih besar daripada 43 D. Berarti kita gunakan nilai sebelumnya, yaitu 43 dari D iterasi yang keempat ya. Sekarang kita simpan ya. Nah, kita udah selesai nih karena kita sudah mencapai node yang sudah kita inginkan ya. Nah, misalnya di sini kan di sini ya, berarti kita udah selesai nih. Kita kan tujuan kita tadi ke G ya, tujuan kita kan dari A ke G. Nah, sekarang kita sudah mencapai di G. Kita sudah mencapai G. Nah, ini kita lihat to G from D, to D from C, to C from A. Maka jalur kita adalah ACDG ya. ACDG. ACDG dengan nilainya itu adalah 43. Nah, begitu ya. Sekarang kita sudah mendapatkan jalur yang paling minimum yaitu ACDG dengan 43. Jadi kita lihat di sini. To G from D, to D from C, to C from A. Maka jalurnya itu adalah ACDG ya dengan nilai 43. Berarti nilai yang paling minimum dari A ke G yaitu jalurnya adalah ACDG ya, ACDG dengan nilainya itu adalah 43. To G from D, to D from C, to C from A. Nah, jalur kita itu adalah ACDG. ACDG ya dengan nilai 43. Nah, begitu ini ya implementasi dari algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek ya, rute terpendek. Nah, saya itu ada lagi nih contoh, tapi ya nih di MTI BINUS ini, tapi nggak tahu nih dia muter-muter terus. Saya bukanya.
Bentar ya. Bentar ya. Setelah ini yang bukanya, susah cari lagi. Saya mau nunjukin ini ya, contoh yang lainnya lagi. Oke. Coba saya buka dari sini. Saya. Atau ini deh. Oh ini YouTube. Bentar ya, saya tunggu cari yang lain. Aduh, nggak bisa. Ntar ya, saya cari yang nggak terlalu rumit lah bentuknya. Ya, sorry ya, saya sniping tool aja lah kalau saya susah ininya. Ya, saya sniping tool aja, nanti saya ini. Oke, terus kemudian ini nggak jelas ya. Bentar. Saya sniping tuh ya mudah-mudahan kelihatan lah sedikit ya. Nanti kalian kalau udah selesai kuliah bisa lihat ya. Ini linknya ada sih di itu di LMS tapi ya itulah saya nggak bisa bukanya sekarang nih. Nah, oke. Nggak bisa ya kebuka nih sekarang. Oke deh, kita langsung aja lihat contoh soal lagi ya. Ini, oke, mudah-mudahan kelihatan. Oke ya. Nah, ini coba rekan-rekan lihat dulu. Saya punya contoh kasus, ini ada graf ya. Nah, ini misalnya tujuan kita dari V1 ke V7. Dari V1 ke V7. Nah, sekarang berarti kita bikin tabelnya nih. Tabelnya yang mudah-mudahan kelihatan ya. Ini tahap inisialisasi. Kita bikin yang unvisitednya itu adalah dari V1 sampai ke V7 kan belum kita kunjungi nih ya. Kemudian visitednya adalah himpunan kosong ya karena memang nggak ada. Current-nya juga kita kosongin. Nah, di sini di V1 itu kita set adalah 0, kemudian previous node-nya tidak ada, iterasinya adalah 0. Nah, yang lainnya itu adalah ya V2 sampai ke V7 berarti kita set tak hingga, kemudian ini ya previous node-nya tidak ada, iterasinya 0 ya. Nah, itu inisiasi awal ya. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi 1 ya. Kita iterasi 1 berarti kita kan mulainya itu adalah di V1 ya. Kita kan mulainya dari V1 mau ke V7. Oke, berarti di sini visitednya adalah V1 yang belum divisited yaitu adalah
V2 sampai ke V7 ya. Nah, current position kita adalah di V1. Nah, sekarang kita mau menghitung jarak V1 ke V2 dulu. Nah, di sini berapa? Jarak V1 ke V2 berapa? V1 ya, Bu? Ya, dan ini petanya. Kelihatan kan ya? 5, Bu. Ya, 5. Berarti yang lengkap. Berarti 5, terus previous note-nya berarti apa? Kita nulisnya 5, koma, V1. V1 iterasi 1 ya. Oke, nah di sini kita yang belum kelihatan ya. 5 V1 iterasi 1 ya. Nah, sekarang kita mau dari V1 ke V3. V1 ke V3 berapa nih? V1 ke V3 berapa? 7, 7 V1. iterasi Iterasi 1 ya. 1. Oke. Jadi di sini kita tulis nih 7 V1 iterasi ke 1 gitu ya. Nah, ke V4 berarti V1 ke V4 itu adalah 12 dari V1 iterasi 1 ya, nih kita tulis nih. 12 ke V1 iterasi 1. Nah, bagaimana dengan ke V5, ke V6, V7? Nah, itu tidak bisa ya. Dari V1 ke V5 itu tidak bertetangga, sehingga kita tulis di sini tak hingga dari V1 iterasi 1 ya nih. Tak hingga dari V1 ke iterasi 1 gitu ya. Tak hingga dari V1 ke iterasi dari V1 iterasi 1. Sama juga dengan kita mau ke V6 ya, V6 nih. Dari V1 ke V6 yaitu adalah tak hingga dari V1 iterasi 1 ya, karena kan V1 ke V6 itu tidak bertetangga langsung, sehingga kita tidak bisa menghitungnya gitu. Nah, V7 juga dari V1 ke V7 itu tidak bertetangga langsung, sehingga kita set di sini, kita tulis di sini. Tak hingga previous node-nya adalah V1 dari iterasi 1. Nah, kita lihat di sini. Node mana yang nilainya paling minimum? Node mana yang nilainya paling minimum? Yang akan menjadi V berapa? V2. Oh ya, oke, V2 ya. Berarti yang menjadi current position berikutnya itu adalah V2. Nah, jalur minimum yang sudah terbentuk sekarang itu adalah ini ya. Berapa nih? Berarti to V2 from V1. Maka jalur yang sudah terbentuk itu adalah V ini ya, V1, V2 dengan nilainya adalah 5 ya. Oke, nah sekarang yang menjadi current positionnya itu adalah V2 dengan jalurnya itu adalah V1, V2 ya dengan nilainya 5. Yang udah divisited itu adalah ini ya, V1, V2. Yang belum divisited adalah V3 sampai ke V7. Nah, sekarang kita mau menghitung dari current position V2 ya dengan jalurnya itu adalah V1, V2 ke V3 ya. Jalur kita yang udah terbentuk itu inilah ya, V1, V2. Kita mau ke V3. Oke, berapa nih nilainya? Jalur kita kan ini ya, V1, V2. Mau ke V3, berapa nilainya sekarang? 1, V2. Ya maksudnya enggak, kita kan sudah punya jalurnya itu kan V1, V2. Kalau kita mau ketiga kan berarti kita ngitungnya tetap dari V1 kan ya. Kita kan punya jalur sekarang adalah V1, V2. Nah, sekarang kita berada di current position-nya itu adalah V2. Kita mau ke V3. Maka jalur kita adalah, maksudnya nilai kita sekarang adalah berapa nih? Kalau mau ke V3. 6 ya. Karena kan kita startnya dari 1 ya. Dari V1 maksudnya kan kita startnya dari V1. Mau ke V7. Jalur minimum yang udah terbentuk sekarang itu adalah V1 ke V2 ya dengan nilai 5. Nah, current position kita adalah V2 dengan jalur V1, V2. Kita mau ke V3 itu adalah 6 ya, 6 nilainya. Sekarang kita cek. Kita cek ya. Kalau mau ke V3,
sebelumnya itu ya dari V1 itu nilainya adalah 7. Sekarang dari V2 mau ke V3 ya, itu jalur kita nilainya adalah 6. Mana lebih bagus, 6 atau 7? 6. Nah, makanya di sini kita kasih nilainya di sini 6 dari V2 iterasi kedua gitu ya. Nah, sekarang kita lihat jalur kita kan ini ya V1 V2. Nah, kita mau ke V4. Kita lihat di sini apakah bisa dari V1 V2 ke V4 bisa nggak? Bisa nggak? Dari V1 ke V2 ke V4 bisa nggak? Enggak ya, karena dia tidak bertetangga langsung. Nah, kalau dia tidak bertetangga langsung, maka nilainya itu adalah tak hingga. Kita bandingin dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya itu adalah 12 dari V1. Oke, tak hingga dengan 12 kan kecilan 12 ya. Nah, makanya di sini kita gunakan 12 dari V1 iterasi 1 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mau ke V5. Jalur kita adalah V1, V2 ke V5. 11 ya. 11 ya, 11 dari V2. Oke. Nah, kita lihat nilai sebelumnya yaitu adalah tak hingga. Oke. Sekarang kita punya jalur V1, V2 ke V3. V1 ke V1, V2 ke V5 nilainya 11. Oke, berarti kan lebih kecil 11 ya. Nanti di sini adalah 11 dari V2 iterasinya ke 2 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke V6. Jalur kita adalah ini ya, current position kita adalah di V2 dengan jalur V1, V2. Kita mau ke V6, tidak bisa karena dia tidak bertetangga langsung. Sehingga di sini kita bikin nilainya adalah tak hingga dari V2 iterasi 2 gitu ya. Nah, bagaimana dengan ke V7? Gimana dari V2 ke V7 ya dengan jalur V1 V2 mau ke V7, apakah bisa kita menghitungnya? Enggak ya. Karena dia kan tidak bertetangga langsung. Makanya di sini kita kasih tanda tak hingga. Kemudian kita cek dengan nilai sebelumnya. Oh, tak hingga juga ya. Berarti di sini tak hingga V2 iterasi 2. Jadi kita tuh kalau seandainya ada nilai tak hingga, kita bandingin dengan nilai sebelumnya. Kalau nilai sebelumnya itu lebih kecil, berarti kita gunakan ya. Kalau kayak gini kan sama-sama tak hingga nih. Nah, sama-sama tak hingga berarti saya isikan di sini. Tak hingga dari V2 iterasi kedua. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, node berikutnya itu ya, berarti node mana yang paling kecil nilainya nih? Node mana yang paling kecil? Ya. Oke, berapa? V3. Oke. V3 nilainya 6 ya. Nah, kita lihat dulu. Jalur yang terbentuk itu apa yang minimum ya? Nih. Berarti to V3 from V2. To V2 from V1. Oke, berarti jalur kita itu adalah ini ya. To V3 from V2. Ya, berarti V1, V2, V3 dengan nilainya adalah 6. Nah, sekarang jalur kita itu adalah V1, V2, V3 ya. Dengan current position kita sekarang adalah V3. Yang belum dikunjungi itu adalah V4, V5, V6, V7 ya. Berarti kan kita hitung jarak dari V1, V2, V3 ke V4 gitu ya. Ke V5, ke V6, V7. Nah, sekarang kita lihat. Sorry. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, sekarang kan jalur kita itu adalah V1, V2, V3 ya, jalur minimum yang udah kita punya. Sekarang kita mau hitung
jaraknya itu adalah ke V4. Nah, berapa nih? Dari V1, V2, V3 ke V4 berapa? 7. 7, oke ya. 7. Kita cek di sini. Sebelumnya, kita cek ya. Sebelumnya, di V4 itu, sebelumnya ke V4 itu bisa dari V1 dengan nilainya adalah 12. Nah, jalur kita yaitu V1, V2, V3 ke V4 itu hanya 7. Nah, kita bandingin mana lebih kecil antara 7 dengan 12. 7. 7 ya, oke. Berarti di sini kita isikan 7 dari V3 iterasi ketiga gitu ya. Nah, sekarang kita mau ke V5. Dengan jalur kita itu adalah V1, V2, V3. Mau ke V5. Berapa nih? Berapa? 11, Bu. 11. Oke. 11 dari V3 ya. 11 dari V3. Nah, kita bandingin. Oh, ternyata dengan nilai sebelumnya itu adalah sama-sama 11. Ya. Sebelumnya ini ke V5 dari V2 nilainya 11. Terus kita nih mau ke V5 dari V3 sama-sama 11. Maka kita kalau nilainya sama, maka kita gunakanlah nilai terbaru ya. Kalau nilainya sama, kita gunakanlah nilai terbaru. Kalau seandainya nilai sebelumnya lebih kecil, maka kita gunakan nilai sebelumnya. Kalau seandainya nilainya sama, imbang, maka kita gunakanlah nilai yang terbaru, yaitu 11 dari V3 iterasi yang ketiga. Oke ya. Nah, sekarang kita mau ke V6 ya, yang belum kan V6 nih. Kita punya jalur tadi adalah V1, V2, V3, V6 ya. Kan current position kita kan V3 nih. Mau ke V6, mau ke V6. Nah, jalur kita kan nih V1, V2, V3, V6. Berapa nih nilainya? 16. 16, oke 16. Kita cek dulu ya di sini. Oh, ternyata nilai sebelumnya itu adalah tak hingga. Nilai sebelumnya itu adalah tak hingga. Berarti 16 itu lebih kecil daripada tak hingga. Saya isikan di sini 16 dari V3 iterasi yang ketiga. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ke V7. V1, V2, V3 mau ke V7. Oh, tidak ada ini ya, tidak bertetangga ya, tidak bertetangga. Tidak bertetangga berarti nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita hitung langsung. Sehingga nilainya itu adalah tak hingga. Oke ya, nilainya itu adalah tak hingga. Kita bandingin dengan nilai yang sebelumnya. Oh, sama-sama tak hingga ya. Oke, berarti kita isikan di sini tak hingga dari V3 iterasi yang ketiga gitu ya. Oke, kita lihat di sini node mana yang paling kecil lagi nilainya. Node mana yang nilainya paling kecil? Yang berarti dia akan menjadi purposes node berikutnya. V4, Bu. V4, oke ya V4. Oke, ini ya V4 dengan nilai 7. Kita lihat ininya, rutenya. To V4 from V3. To V3 from V2. To V2 from V1. Oke, berarti jalurnya itu adalah ini ya V1 to V4 from V3 to V3 from V2. Berarti V1, V2, V3, V4 ya dengan nilai 7. Oke, berarti ini ya current position berikutnya adalah V4 dengan jalur V1, V2, V3, V4 dengan nilai 7 ya. Nah, kita lihat node apa aja yang belum dikunjungi, yaitu V5, V6, V7. Maka kita akan menghitung jarak dari V1, V2, V3, V4 ke V5 gitu ya. Nah,
Kan yang belum dikunjungi itu ini ya, V5, V6, V7. Jalur kita sekarang adalah V1, V2, V3, V4 dengan nilai 7. Nah, sekarang kita mau ke V5. Apakah bisa kita langsung nih dari V1, V2, V3, V4 ke V5 bisa nggak ngitung? Ya, Bu. Enggak ya, enggak. Karena dia tidak bertetangga ya. Kan current position kita kan sekarang di V4 nih. Mau ke V5 enggak bisa karena dia tidak bertetangga. Sehingga nilainya itu adalah tak hingga ya. Nah, kita bandingin nih. Tak hingga kan sebelumnya ke V5 itu kan melalui V3 nilainya 11 ya. Nah, sekarang mau ke V5 melalui V4 itu tidak bisa sehingga kita set nilainya adalah tak hingga ya. Nah, kita bandingin tak hingga dengan 11. Tak hingga dengan 11 berarti kecilan 11 ya. Makanya kita istikan di sini 11 dari V3 iterasi 3. Jadi kita gunakan nilai sebelumnya karena dari V4 ke V5 itu adalah tak hingga gitu kan ya. Berarti yang lebih kecil itu adalah 11. Maka kita isikan di sini 11 V3 iterasi yang ketiga gitu. Kita gunakan nilai sebelumnya. Nah, sekarang kita mau ke V6. Kita kan sekarang posisinya adalah V4 dengan jalurnya yaitu adalah V1, V2, V3, V4 mau ke V6. Berapa nih? Dari V1, V2, V3, V4 ke V6 berapa nih jadinya? 20, Bu. Oke, 20. 20 ya kalau dari V4 itu 20. Nah, kita bandingin nih. Kita bandingin. Kalau dari kalau mau ke V6 melalui V4 nilainya itu adalah 20. Kalau mau ke V6 melalui V3 nilainya adalah 16 ya. Nilainya adalah 16. Oke, kita bandingin 20 dengan 16 lebih kecilan 16. Maka kita gunakan nilai sebelumnya yaitu 16 dari V3 iterasi yang ketiga gitu ya. Sekarang kita lihat mau ke V7. Oke, nggak bisa ya. Dari V4 ini langsung ke V7 nggak bisa ya. V1, V2, V3, V4 ke V7 itu tidak bisa karena dia tidak bertetangga langsung. Maka di sini kita bandingin ya. Tak hingga, ini tak hingga. Oke, berarti kita isikan di sini. Tak hingga V4 iterasi ke-4. Sorry ya, ini salah tulis dia nih. Kayaknya harusnya nih. Tak hingga V4 iterasi ke-4 ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat. Node mana yang nilainya paling minimum? Node? V5 ya, V5. Oke. V5 dengan nilai 11 ya. V5 dengan nilai 11. Oke. Kita tulis dulu ya. Ininya rute yang minimum yang sudah terbentuk. Berarti rutenya itu adalah to V5 from V3. Ini ya, ini. To V5 from V3. To V3 from V2. To V2 from V1. Berarti jalur yang yang ada sekarang adalah V1, V2, V3, V5 ya, nih. Kan nih. To V5 from V3. To V3 from V2. To V2 from V1. Berarti jalurnya adalah V1, V2, V3, V5 ya. Dengan nilainya adalah 11 ya. 11. Nah sekarang yang menjadi previous node berikutnya itu adalah V5. Dengan jalurnya itu adalah V1, V2, V3, V5 dengan nilai 11 ya. Oke. Nah, yang belum dikunjungi itu adalah V6, V7 ya. Sorry, ini saya hapus aja ya dulu biar enggak ini.
clear all drawing ya. Saya tulis ulang, jalur kita yang terbentuk itu adalah ini ya. From V berapa nih? From V5. Ya, yang paling minimum kan V5 ya. Berarti from V5 to V3. Sorry, to V5 from V3. To V3 from V2. To V2 from V1. Berarti V1, V2, V3, V5 dengan nilai adalah 11 ya. Sekarang jalur paling minimum sekarang yaitu adalah V1, V2, V3, V5 ya. Berarti di sini current position kita adalah ini ya V5. Yang belum dikunjungi itu adalah V6. Oke. Kita lihat ya di sini. Kita punya jalur minimum sekarang adalah V1, V2, V3, V5 ya. V1, V2, V3, V5. 1, 2, 3, V1, V2, V3, V5 dengan nilai 11 ya. Nah, yang belum dikunjungi itu adalah V6. Kita mau mengunjungi V6 ya, berarti jalur kita adalah V1, V2, V3, V5 mau ke V6. Berapa nih nilainya? Berapa nilainya? Berapa? Jalur kita kan ini nih. V1, berapa? V1, V2, V3, V5 mau ke V6 berapa? Kan jalur kita ini 13, kan Bu. V1, 13 ya. V1, V2, V3, V5 udah 11 nih. Mau ke V6 berarti 13 ya. Nah, kita bandingkan dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya itu adalah 16. Nilai sebelumnya itu kan 16 nih. Mau ke V6 melalui V3 itu adalah 16. Nah, kita tadi ya melalui V5 mau ke V6 dengan nilai 13. Maka lebih kecil kan ya, lebih kecil 13. Maka di sini kita tulis 13 dari V5 iterasi ke 6 ya gitu. Oke, sekarang kita lihat mau ke V7 ya. Jalur kita kan ini ya, yang jalur minimum yang sudah terbentuk sekarang adalah V1, V2, V3, V5. Mau ke V7. Berapa nilainya? 18. Oke. 18. Oke, kita lihat ya di sini. Oke. Kita bandingin dengan nilai sebelumnya. Oh, nilai sebelumnya tak hingga ya. Berarti kita isikan di sini. 18 dari V5 iterasi 6. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat nilai di node mana yang nilainya paling minimum. Node mana yang paling minimum nilainya? Node? Ini 13 sama 18. Berarti apa? V6 ya. Oke. Sekarang kita simpan jalurnya. Kita lihat di sini jalurnya. To V6 from V5. Oke. Sekarang kita ke to V6 from V5. To V5 from V3 ya. Nih. Terus to V3 from V2. To V2 from V1. Oke, berarti jalur yang terbentuk sekarang itu adalah V1, V2, V3, V5, V6 dengan nilai adalah 13 ya. Coba kita lihat benar nggak? Jalur kita 13. Jalur minimum sekarang adalah 13. V1, V2, V3, V5, V6. Benar ya? Ada ini 13 ya bobotnya ya. V1, V2, V3, V5, V6, 13. Oke. Kerjaan kita belum selesai karena tujuan kita adalah mau ke V7 kan? Nah, sekarang kita lihat ya yang paling minimum itu adalah V6 dengan nilainya 13. Maka current positionnya itu adalah V6 ya. V6 yang belum divisited yaitu adalah V7. Yang belum divisited itu adalah V7. Maka kita akan menghitung jarak V6 ke V7 ya. Nah,
jalur kita yaitu adalah V1, V2, V3, V5, V6 ya dengan nilai 13. Kalau ke V7 berapa nilai jadinya? Berapa kalau ke V7 nilainya jadinya? 16. 16. Oke, 16 ya. Nah, kita bandingin ini ketutupan ya dia. Kita bandingin kalau ke V7 melalui V5 nilai sebelumnya ya, kita lihat nih. Kalau V7 ke V7 melalui V5 nilainya 18. Kalau mau ke V7 melalui V6 nilainya adalah 15. Maka kita gunakan yang paling minimum ya, yaitu 15. Berarti di sini 15 dari V6 iterasi yang ke-6. Jadi kita itu kalau sudah ada nilainya kita bandingin ya dengan nilai sebelumnya. Kalau nilai sebelumnya lebih kecil, maka kita gunakan nilai sebelumnya. Kalau seandainya nilai sebelumnya itu lebih besar, maka kita gunakan nilai yang baru gitu ya. Nilai yang baru berarti nodenya juga ngikut baru ya. Jangan gunakan nilai baru tapi nodenya sebelumnya gitu. Jadi kayak gini kan. Ini kalau dari V5 nilainya adalah 18 dari V5. Kalau yang baru sekarang 16 dari V6. Oke, berarti kita gunakan yang baru ya. 16 dari V6 karena dia lebih kecil gitu. Oke, nah kita udah selesai ya. Berarti kita lihat nih. Maka jalur yang terbentuk sorry ya. Sorry. Nih ya. Nah, sekarang kita mau simpan jalurnya. Berarti gimana nih? Dari V7 ya. To V7 from V6 ya. Gitu. To V6 from V5. To V5 from V3. To V3 from V2. To V2 from V1. Maka jalur yang terbentuk yaitu ini ya. V1, V2, V3, terus V5. Terus apa lagi nih? V6. Kemudian V7 ya. Nah, maka di sini jalur yang terbentuk yaitu V1, V2, V3, V5, V6, dan V7 dengan bobot dengan jaraknya itu 16 kan. Tadi kan tujuan awal kita start awal kita kan kita startnya itu dari V1 kita mau ke V7. Nah, di sini kita berusaha menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencapai V7 dengan nilai yang paling minimum ya. Nah, tadi sudah kita implementasikan algoritma Dijkstra dan kita dapatkan nilai jarak yang paling minimum dari V1 ke V7 itu adalah 16 dengan jalurnya yaitu inilah ya. V1, V2, V3, V5, V6, V7. Coba kalau kita lihat ini ya di grafnya nih. Nih ya. V1, V2, V3, V5, V6, V7 ya dengan nilai 16. Nah, gitu ya. Itu caranya kita ini ya mau mencari rute terpendek. Kalau kita lihat di sini kan kita misalnya dari V1 ke V7 ya bisa aja sih lewat V1, V2, V5, V7 gitu kan ya. Tapi kan di sini berapa nilainya nih? 6 tambah 5, 11. 11 tambah 7, 18. Gede ya. Nah, di sini kita mencari rute-rute yang nilainya itu adalah minimum gitu. Jadi dari V1 ke V7 lewat mana ya yang paling minimum gitu. Oh, ternyata di sini kita menerapkan algoritma Dijkstra yang minimum itu jalurnya adalah ini ya V1, V2, V3, V5, V6, V7 dengan nilai 16 gitu. Oke, silakan ya bagi yang ingin bertanya. Kalau ada yang masih bingung terkait dari algoritma Dijkstra, silakan ya tanya.
Silakan ya bertanya kalau seandainya ada yang bingung mengenai algoritma Dijkstra, karena ini pasti lah ya masuk ujian. Jadi silakan bertanya kalau masih ada yang bingung. Ini record ya, jadi kuliah ini saya record, nanti saya akan share ke LMS link YouTube-nya. Jadi silakan kalau bagi rekan-rekan yang masih ada bingung-bingung ya, mungkin bisa diputar lagi tutorialnya ya untuk ini tadi membahas tentang algoritma Dijkstra. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya algoritma Dijkstra. Jadi kita cuma bandingin dengan nilai sebelumnya. Kalau seandainya sebelumnya itu lebih kecil, berarti kita gunakan nilai sebelumnya. Kalau seandainya nilai di current position itu yang lebih gede, berarti ya average. Kalau yang di nilai yang baru itu yang lebih kecil, berarti kita gunakan nilai yang baru. Gitu, ya. Kalau dia tidak bisa dijangkau, tidak bertetangga langsung, maka kita set dengan nilai, kita berikan nilai tak hingga. Nah, kita bandingkan dengan nilai sebelumnya. Kalau seandainya nilai sebelumnya itu lebih kecil, maka kita gunakan nilai sebelumnya. Ya. Oke, silakan kalau tidak ada pertanyaan yang saya ingatkan kembali bahwa kita akan UAS minggu depan. Nah, bagi yang kelas R4, R5 karena puncak Dies Natalis tanggal 8 Juni ya, silakan kalian set waktu hari Rabu atau hari Jumat untuk ujian. Nanti kabarin saya hari Rabu atau Jumat ya, pilih ya untuk ujian. Oke ya, itu minggu depan. Nah, proyeknya dikumpulkan tanggal 11 Juni ya. Proyeknya itu tak dikumpulkan pada tanggal 11 Juni. Jadi ini tadi saya sudah menunjukkan ya contoh dari proyek kakak kelasnya tahun lalu. Nah ini. Nah ini contoh ya, dia menerapkan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek ya dari kosan dia ke FST ya. Nah di sini dia menerapkan algoritma Dijkstra, jadi bisa untuk lebih presisi. Kan kalau kita menggambarkan hanya mengkira-kira kan ya takutnya meleset gitu kan ya. Nah di sini dia ambil dari Google Maps, kemudian dia gambarkan grafnya, kemudian dia tentukan node-node. Untuk menentukan node-node ini ya bebas aja ya kalian menentukan. Misalnya nih, ini rumah dia, B itu adalah ini gerbang Valencia misalnya ya, C itu adalah gerbang Unja misal seperti itu. Jadi ya kalianlah yang menentukan node-nodenya, tapi grafnya itu ya benar-benar ya diambil dari dari Google Map ya, dari Google Map nih. Nah, jadi kita gambarkan grafnya dari Google Map. Nanti kalian tentukan aja node-nodenya. Nah, nanti di Google Map kita bisa loh itu nentuin jarak misalnya gini. Dari rumah dia ke gerbang Valencia tuh berapa sih? Jadi kita nggak ngada-ngada gitu kan, nggak ngira-ngira gitu kan. Nah, di Google Map itu bisa kita tentukan misalnya dari gerbang Valencia ke gerbang Unja tuh berapa meter sih gitu kan ya. Nah, oke saya akan tunjukkan misalnya di sini ya, ini Google Map. Saya akan buka Google Map. Maps Google. Oke ya, nilainya agak-agak lambat ini. Nah, misalnya dia kosannya di mana? Misalnya di kosan Mendalomas ya, Mendalomas misalnya. Mendalomas. Oke, misalnya Mendalomas nih rute ya. Kita mau ke mana misalnya ke FST misalnya ya. Nah, ini. Misalnya dari ke klinik Mendalomas ya, coba kita agak-agak jauhan dikit. Mana nih? Valorakos misalnya ya. Valorakos. Ya. Nih, dari Valorakos misalnya. Dari Valorakos mau ke FST. Nah, itu berapa
Kita mau cari rute minimum. Nah, jadi kalian gambar ini kan sebenarnya kan ini ya apa grafnya kan sebenarnya ini kan sebenarnya ruwet ya. Ini kan ada yang jalur-jalur putih-putih ini ya, jalur putih-putih ini. Nah, ini nih. Kalian gambarkan lah. Jadi kalian gambarkan nih jalur-jalur yang kecil kayak gini nih. Kalian gambarkan. Jadi semakin banyak simpangan kayak gitu kan di graf kalian itu semakin bagus ya penilaiannya. Karena algoritma Dijkstranya itu akan semakin banyak gitu ya implementasinya. Kalau cuma jalurnya lurus ya untuk apa algoritma Dijkstra ya cuma pilihannya cuma jalur lurus itu aja gitu kan. Nah, jadi kalian ambil aja dari Google Map ini jalur grafnya kan yang kayak gini nih, ya grafnya. Nah, kemudian mau ke FST, kalian gambarin lah ya grafnya gitu. Jalurnya itu apa aja mau ke FST kan jalurnya banyak nih. Jalurnya banyak kan. Nah, kalian gambar ini kan banyak simpang-simpangnya nih. Banyak simpang-simpangnya. Jadi graf kalian tuh jadi bagus, banyak simpang-simpangnya nih. Ini kan banyak nih. Mau yang ke sini gitu kan. Sini ke sini ya. Jadi kan kalian gambarkan grafnya. Grafnya akan banyak simpangnya di sini. Nah, misalnya ya, misalnya apa ya? Saya nggak tahu ya nama-nama node-nodenya itu apa ya. Misalnya gini. Kita bikin nodenya begini. Misalnya di misalnya ini ya. Ini titiknya ya, misalnya kalian ngekosnya di Valora. Dari Valora ini misalnya nodenya ya, dari Valora ke Musola misalnya ya, dari ke Musola Al-Kausar. Dari Musola Al-Kausar kemana lagi saya nggak tahu nih rumah siapanya ya. Nah, misalnya di sini kita mau menghitung jarak ya. Kita mau hitung jarak misalnya ini. Ini ukur biar nggak ngada-ngada gitu kan ya dari Valora Kos ukur jarak misalnya saya ke Musola Al-Kausar misalnya ya, Musola Al-Kausar nih. Nah, ini sekitar berapa nih? Sekitar 124 38 meter ya. Oh, nggak usah deh terlalu dekat. Misalnya notnya kita ganti sini. Nah, ya. Kita ganti notnya ke sini ya, kantor PBB Jambi. Nah, misalnya nodenya tuh misalnya A itu dari Valora Kos, kemudian node berikutnya B itu adalah kantor PBB misalnya ya. Nah, kita hitung, nah biar nggak ngada-ngada, kita hitung pakai Google Map nih, bisa ya. Jadi dari Valora Kos ke kantor PBB itu adalah 73 meter, misalnya seperti itu. Nah, oke, misalnya dari mana lagi ya, anggap aja lah kalian bikin nodenya di sini lagi, saya nggak tahu nama node apa di sini ya, rumah siapa, ini rumah siapa gitu nggak tahu. Nah, misalnya contoh gini, kita bikin node mana lagi nodenya ya, nodenya mana ya, Gerbang Unja tuh mana sih? Ini Balai Rum, oh nih ya, Patung Angsa. Nah, misalnya mana lagi nih nodenya ya? Jalan besar mana jalan besar? Oh, ini jalannya ya. Nah, misalnya nodenya lagi nih, misalnya ya, nodenya lagi nih. Dari King Vape ke gerbang misalnya nih. Kita hitung nih, misalnya nodenya itu dari King Vape ini ukur jarak kalau mau ke gerbang Unja itu berapa? Oh, 200 meter gitu kan. Nah, kemudian node berikutnya misalnya dari Patung Unja ke persimpangan dekat Balairung misalnya ini kan. Dari sini ukur jarak ke persimpangan dekat Balairung ya. Nah, ini sekitar 311 meter. Oke. Node berikutnya misalnya node berikutnya itu ada Gedung Porkes misalnya kan Gedung Porkes di sini nih. Nah, misalnya kita dari simpangan dekat Balairung ke Porkes tuh berapa? Misalnya 276. Nah, begitu ya. Jadi kalian lah yang menentukan node-nodenya. Nanti untuk dari jarak node satu ke node lain ya
kalian gunakan aja di Google Map ini ya untuk ngitung. Jadi hasil dari pengukuran kita itu tuh tepat. Misalnya, oh ternyata dari rumah saya ke FST itu jalur yang paling pendek tuh melalui ini dengan nilainya adalah sekitar 1,5 kilo, misalnya seperti itu ya. Oh ya, jadi nggak ngada-ngada ya, jadi nggak ngada-ngada ukuran antar node-nya itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ya kalau ada yang tanya-tanya nih. Sebelum bingung, nanti kalau udah mepet-mepet tanggal 11 saya nggak melayani pertanyaan via WA ya, karena kan akan pasti banyak pertanyaan. Apalagi yang kayak tahun lalu itu ngerjain saya. Dia nunjukin tabel algoritma Dijkstranya. Bu, bener nggak kayak gini? Nggak tahu saya kayak gitu kan. Masa saya harus ini mantengin bilang iya atau enggak gitu kan ya. Tengah malam lagi nanyanya. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nanti sebelum bingung silakan ya kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Benar ya, tidak ada ya. Ini saya tidak menerima pertanyaan ya waktu tanggal 11. Jadi tidak ada. Oke, kalau tidak ada jangan lupa ya UAS minggu depan untuk R4, R5 silakan atur waktu hari Rabu atau hari Jumat. Kemudian ini proyeknya dikumpul tanggal 11 Juni ya, 11 Juni jam 23.59 paling lambat ya. Jangan sampai proyeknya itu tidak dikerjakan karena bobot penilaian paling tinggi itu adalah proyek ya. Meskipun kalian ikut UAS, ikut UTS dengan nilai 100, tapi kalau tidak mengerjakan proyek ya nggak lulus juga ya karena nilai proyek itu kan 50% ya. Ini bukan saya loh ya yang mengada-ngada bikin bobot 50%. Ini dari menteri. Nah, menteri kita itu Pak Nadiem, dia menginginkan implementasi project based learning. Jadi perkuliahan itu harus berbasis project supaya mahasiswa itu tidak hanya mengetahui secara teori saja, tapi dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan dia sehari-hari untuk menyelesaikan kasus problem di dunia nyata. Maka di sini bobot project itu adalah 50% ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih. Ini pertemuan kita yang terakhir untuk mata kuliah matematika diskrit ya. Terima kasih sudah menjalani perkuliahan dengan baik ya. Ya, insya Allah lulus semua jika kalian ikut UTS, ikut UAS, mengerjakan proyek dengan baik, PR dikerjakan, itu insya Allah lulus gitu ya. Yang tidak lulus itu yang bagaimana, Bu? Yang tidak lulus itu adalah tidak mengerjakan proyek ya, tugasnya nggak ada, nah itu sulit ya untuk diluluskan. Meskipun dia bilang gini, Bu, saya tuh hadir terus loh, Bu. Ya, tapi gimana? Proyeknya nggak ada gitu kan ya. Nah, jadi saya berharap kalian lulus semua dan insya Allah bertemu dengan saya di semester depan dengan mata kuliah yang lain ya, bukan mata kuliah yang sama lagi. Jadi mata kuliah yang lain. Jadi saya berharap kalian lulus semuanya ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.